Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat meskipun kita masih dalam masa pandemi. Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas sikap kita terhadap lingkungan di masa pandemi. Harus seperti apa kita bersikap kepada lingkungan sekitar kita. Pandemi COVID-19 belum usai, sementara kehidupan harus berlanjut. Kita semakin terbiasa dengan lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan baru, walaupun sebagian diantaranya bukan hal baru. Kebiasaan mencuci tangan, misalnya, merupakan hal wajib sebelum makan. Menggunakan masker dianjurkan saat keluar rumah, apalagi berpergian di daerah yang berpolusi. Di Jepang, menggunakan masker sudah menjadi budaya. Masker digunakan dalam perjalanan, saat kerja, saat berbicara, dan bahkan saat berlibur. Mungkin kita sudah mendengar berbagai berita dari segala penjuru dunia tentang bagaimana kondisi lingkungan membaik dan polusi udara sedunia berkurang sejak pandemi COVID-19. Aktivitas manusia relatif berhenti serentak karena orang-orang mengurung diri di rumah masing-masing dalam rangka penjarakan sosial. Dengan fakta ini, tidak bisa disangka lagi bahwa aktivitas manusialah yang menjadi faktor terbesar terhadap kerusakan lingkungan. Dalam kondisi seperti sekarang, mungkin kita bisa mengambil waktu untuk menatap cermin dan mengintrospeksi diri. Kegiatan apa saja yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari yang sebenarnya berdampak buruk kepada lingkungan. Karena manusia yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan, maka manusia pula lah yang harus bertanggung jawab mencari solusinya. Menurut sebuah studi diterbitkan Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, pengurangan intervensi manusia terhadap alam bahkan dapat mencegah pandemi masa depan. Studi ini merekomendasikan aksi-aksi besar seperti menurunkan aktivitas pengundulan hutan dan perluasan lahan pertanian untuk mengurangi kontak dengan hewan liar yang mungkin membawa virus berbahaya bagi manusia. Namun, tindakan-tindakan yang terkesan kecil pun bisa efektif dalam menjaga lingkungan jika diterapkan oleh banyak orang. Berikutnya kita lihat perubahan yang terjadi selama masa pandemi. Semasa pandemi COVID-19 ini, kita dikejutkan oleh sejumlah perubahan yang dialami bumi, terutama isu polusi udara dan air bersih. Udara kian bersih, air juga makin jernih. Sebelumnya, isu polusi ini menjadi pandemi lain di berbagai belahan dunia karena tidak kunjung bisa diselesaikan. WHO menyatakan 7 orang meninggal karena polusi setiap tahunnya. Jurnal Nature Climate Change melaporkan perubahan iklim yang berlangsung selama beberapa dekade. Manusia membakar bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas. Semua itu melepaskan karbon dioksida atau CO2, metana, dan gas lain ke atmosfer dan lautan. Akibatnya terjadi gas rumah kaca yang paling bertanggung jawab untuk pemanasan global. Sebelum era industri pada akhir abad ke-18, jumlah karbon dioksida di atmosfer mencapai sekitar 300 bagian per juta. Artinya ada 300 kandungan CO2 untuk setiap 1 juta molekul gas di atmosfer. Angka ini meningkat sehingga 414,1 bagian per juta, bahkan mencapai hampir 500 bagian per juta bagian karbon dioksida ekuivalen. Artinya, polusi tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga keberlangsungan hidup di bumi. Setelah adanya pembatasan pergerakan melalui imbauan stay at home, polusi udara turun drastis. Di Cina, negara COVID-19 bermula, dilaporkan mengalami penurunan tingkat polusi yang cukup signifikan. Udara di kota-kota di Cina lebih bersih dan segar. Di Madrid dan Barcelona dilaporkan polusi udaranya bahkan berkurang 50%. Penyebabnya jelas. Berkurangnya aktivitas industri secara drastis. Pabrik-pabrik mengurangi produksi, bahkan melakukan penutupan. Perjalanan wisata turun signifikan. Di Venesia, gondola menghilang dari kanal-kanal.
Akibatnya sedimen turun drastis dan air kembali bersih. Alasan yang paling mendasar atas terjadinya perubahan ini adalah transformasi dan perubahan perilaku manusia. Sejatinya, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat baik dan buruk. Dalam buruknya Flexonomics, Levitt dan Dubner menyebutkan dorongan ini sebagai insentif yang dibagi dalam insentif ekonomi, sosial, dan moral. Kita sudah terbiasa hidup dengan perilaku yang didorong dengan insentif. Memberikan insentif terhadap perilaku ini juga diterapkan dalam mengubah respon manusia terhadap perilaku iklim. Green development misalnya memperkenalkan sistem perdagangan karbon sebagai bentuk insentif terhadap pengendalian emisi karbon. Perubahan perilaku juga dirangsang dengan mendorong kehidupan yang pro terhadap lingkungan. Insentif yang digunakan misalnya membuat malu mereka yang belum menggunakan produk yang eco-friendly. Starbucks mengantisipasinya dengan menggunakan penutup gelas sippy cup untuk menjadi sedotan. Seperti kata Peter Senging dan kawan-kawan, menjaga keberlanjutan lingkungan bukan lagi pilihan, tapi menjadi sebuah necessary revolution. Pandemi COVID-19 menyempurnakan itu, memaksa kita menghentikan sementara aktivitas dan memberi bumi perawatan diri dan pemulihan dirinya. Berikutnya, masa pandemi ini merubah cara pandang. Upaya merawat bumi dan arif terhadap dikonfirmasi jelas dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan harus berjalan seimbang. Namun upaya ini berhadapan dengan kepentingan mengutamakan jalur pertumbuhan ketimbang keseimbangan. Strategi pertumbuhan memang face to face dengan berkelanjutan lingkungan. Dengan strategi relatif decoupling, negara memang bisa mengejar pertumbuhan sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Tapi itu tidak selamanya terjadi. Pertumbuhan ruas jalan misalnya akan diikuti oleh pembukaan lahan hutan dalam skala besar. Ini adalah alarm bagi masa depan kawasan hutan. Lais Hughes, seorang peneliti yang menganalisis jaringan jalan raya di Indonesia, Malaysia, Brunei, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, mengatakan bahwa yang menganggap hutan masih alami dan luas serta tidak bisa diakses, faktanya hutan sudah terkotak-kotak dan mudah diakses. Ekonom Tim Jackson memandang strategi more with less ini hanya menghitung energi pada per unit input ekonomi, bukan keseluruhan. Jika ingin mempertahankan kondisi ekonomi, maka efisiensi sumber daya harus ditingkatkan, namun minimal secepat output ekonomi. Jika tidak, justru ekonomi sebaiknya bisa terjadi. Bagi industri, tantangan pertumbuhan sambil mengurangi dampak lingkungan antara lain melalui peningkatan kinerja indeks kualitas lingkungan hidup nasional yang dipatok 66,5 sampai 68,5. Secara umum, tantangan pembangunan abad 21 semakin kompleks dengan menurunnya kondisi biosfer bumi kita. Mulai dari menipisnya lapisan ozon, asidifikasi lautan, pelepasan nitrogen dan fosfor, polusi akibat bahan kimia, berkurangnya debit air tawar, polusi udara, perubahan iklim hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam teorinya tentang donat ekonomi, Ketu Rawat mengibaratkan kesembilan isu itu sebagai lingkaran telur donat yang menjadi pelindung semua proses dalam biosfer bumi, dan kita sudah melampaui 4 kali dari yang seharusnya dalam hal menipisnya alih fungsi lahan, melepaskan nitrogen dan fosfor, perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan semua ini terjadi karena orientasi mengejar pertumbuhan untuk mencapai kesejahteraan. Apa yang bisa kita lakukan? Mulai dengan mengubah paradigma pertumbuhan, krisis ekonomi 2008 yang memporak-porandakan ekonomi di banyak negara cukup memberi bukti mengejar pertumbuhan tanpa batas adalah kesia-siaan. Pertumbuhan harus berlangsung dalam batas kemampuan bumi mendukungnya dan didorong berjalan dalam ilustrasi lingkaran kue donat. Metafora lingkaran bagian dalam donat adalah fondasi sosial mencakup kebutuhan dasar manusia seperti air bersih dan makanan. Lingkaran luar adalah atap ekologis.
metafora untuk bisa bertahan. Antara lingkaran dalam dan lingkaran luar adalah potongan donat dengan keseimbangan dinamisnya. Bagian ini menggambarkan bahwa kebutuhan manusia dapat dipenuhi tanpa merusak bumi. Jika pertumbuhan melewati metafora lingkaran luar donat, maka kerusakan bumi adalah dampaknya. Artinya pertumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun tidak boleh eksesif melewati daya dukung bumi. Dengan kata lain, kita membutuhkan pertumbuhan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan yang berlangsung dalam bingkai pembangunan berkelanjutan. Apakah selama ini hal itu tidak ada? Tidak. Pada 1972, laporan Limit to Growth dipublikasikan sebagai tanda bangkitnya kesadaran Einstein, industri dan ekonomi. Sejatinya kita memang paham tentang itu. Keserakahan mengalahkannya. Seperti kata Mahatma Gandhi, bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Pertemuan pemimpin dunia pada Paris Climate Change Conference Desember 2015 kembali meneguhkan komitmen negara terhadap keberlangsungan bumi, setidaknya melalui penandatanganan The Paris Agreement tentang perubahan iklim. Namun bumi membutuhkan lebih. Demi kelangsungannya, bumi meminta kita mengubah cara pandang tentang pertumbuhan dan kesejahteraan. Sikap kita terhadap perubahan iklim ditandai oleh respon parsial, tidak substansial, dan bahkan cenderung hanya berupa reaksi dan aksi yang sifatnya formalitas belaka. Sampai hari ini, Amerika tak kunjung meratifikasi protokol Kyoto. Pertemuan-pertemuan internasional yang membahas perubahan iklim justru diwarnai pemborosan energi dan polusi. Kita bisa menghitung berapa banyak emisi gas CO2 yang berpengaruh besar terhadap gas rumah kaca dibuang pesawat-pesawat jet saat para kepala negara menghadiri konferensi perubahan iklim. Beberapa negara bahkan belum memasukkan variabel perubahan iklim sebagai dasar pertimbangan untuk merumuskan program pembangunan yang signifikan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Hasilnya, solusi terhadap perubahan iklim hanya menjadi jargon semata. Meninggalkan kebiasaan lama bagi individu manusia tidaklah mudah. Kita biasanya terkait dengan kondisi yang ada dan sulit dari zona aman, nyaman kebiasaan itu. Sebaiknya, apapun kondisi baru kita serta menjadi alasan yang mudah untuk meninggalkan yang lama. Pengaruh bias status quo hadir karena individu merasa terikat dengan kondisi tersebut. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 mendorong manusia dari kondisi status quo, kondisi nyaman menuju pada kondisi yang mungkin belum tentu nyaman, kondisi normal baru. Jadi, bila pandemi ini selesai, di antara manusia yang masih merasakan trauma, mengais harapan di tengah-tengah ancaman kematian dan kerusakan ekonomi, apakah akan ada perubahan cara pandang kita tentang lingkungan? Pandangan yang lebih bijaksana untuk berkelanjutan bumi dan kehidupan manusia. Berikut ini tips sederhana yang bisa dijalankan sebagai individu atau keluarga dari rumah atau selama beraktivitas pada masa pandemi. Yang pertama, menggunakan masker dan hand sanitizer, perlengkapan esensial di kala masa transisi. Kita tentunya mengenakan masker dan membawa hand sanitizer ketika sedang beraktivitas di luar, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, serta mencuci tangan serta rutin sangatlah penting untuk menjaga kesehatan pribadi serta orang lain. Namun jenis masker dan hand sanitizer yang digunakan juga penting untuk memelihara lingkungan. Menggunakan masker bedah tidak disarankan, bukan hanya karena itu merupakan perlengkapan yang diprioritaskan untuk petugas kesehatan, tapi juga karena masker bersifat sekali pakai sehingga akan memperbanyak jumlah sampah. Gunakanlah masker kain berlapis 3 yang sudah dijamin aman serta bisa dicuci dan digunakan berkali-kali. Sama halnya dengan hand sanitizer, botol-botol plastik kecil akan menambah limbah plastik ketika dibuang. Jadi belilah jenis botol hand sanitizer yang lebih besar atau model refill yang bisa diisi kembali. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019, penggunaan kantong plastik telah dilarang di Jakarta sejak 1 Juli 2020. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar, pedagang, serta pembeli diimbau untuk menggantikan kantong plastik dengan kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari kain dan dapat digunakan kembali.
Kita pun bisa ikut serta dalam pengurangan penggunaan plastik di rumah dan saat beraktivitas sehari-hari. Selain menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali, kita juga bisa berhenti menggunakan air mineral kemasan botol plastik, lalu menggantikannya dengan botol minum yang bisa dicuci dan diisi kembali. Gerakan anti botol plastik ini juga berlaku untuk produk lain. Saat berbelanja, mulailah memilih produk yang berkemasan kotak kardus atau kertas dan jauhi produk berkemasan plastik. Daripada menggunakan sabun cair berbotol plastik, gunakanlah sabun batangan. Gantikanlah sedotan plastik dengan sedotan non-plastik yang bisa digunakan kembali. Masih banyak lagi cara mengurangi limbah plastik yang kita dapat telusuri dan pelajari lebih lanjut. Yang ketiga, budayakan bersepeda dan berjalan kaki. Bagi kita yang harus keluar rumah selama masa pandemi karena pekerjaan atau belanja kebutuhan pokok sehari-hari, kurangilah menggunakan kendaraan bermotor. Biasakan bersepeda atau berjalan kaki, sebab terbukti bermanfaat walaupun hanya 30 menit sehari. Berjalan dan bersepeda bisa menjaga kesehatan jasmani maupun mental, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu menurunkan berat badan. Tak hanya bermanfaat untuk kebugaran pribadi, bersepeda dan berjalan kaki juga berguna bagi lingkungan. Keduanya tidak menggunakan bensin, serta tidak mengeluarkan emisi gas yang membuat polusi udara. Hal yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu jangan lupa cabut perangkat elektronik. Kita tahu bahwa perangkat elektronik sebenarnya seperti komputer dan televisi masih memakan tenaga listrik walaupun dalam keadaan mati. Penggunaan perangkat elektronik mengeluarkan emisi karbon yang bisa berbahaya terhadap lingkungan. Kita bisa mengurangi dampak ini dengan mengingatkan diri untuk mencabut kabel perangkat elektronik saat kita tidak gunakan. Mengurangi penggunaan perangkat elektronik secara umum juga bisa sangat membantu. Jika kita bisa memilih antara menggunakan laptop atau komputer, pilihlah laptop. Tenaga listrik yang digunakan oleh laptop jauh lebih kecil dibanding komputer, sebab laptop bisa berfungsi menggunakan baterai dan tidak harus selalu terhubung dengan kabel listrik. Bagi kita yang sedang belajar atau bekerja dari rumah dan sering menghabiskan waktu luang dengan streaming video atau film, coba mulai mencabut kabel dan gantikan kebiasaan ini dengan alternatif lain. Selagi banyak waktu luang di rumah, kenapa tidak mulai membaca? Jika ada buku tebal yang selama ini ingin kita buka tapi tidak ada waktu karena sibuk, mulailah membacanya sekarang. Selain memperluas wawasan, alternatif ini juga akan mengurangi pemakaian listrik di rumah kita. Yang terakhir adalah hemat pemakaian air di rumah. Karena lebih sering di rumah, pemakaian air pasti akan lebih tinggi daripada biasanya. Oleh karena itu, kita perlu lebih memperhatikan jumlah pemakaian air sehari-hari. Pemakaian air yang berlebihan bisa menyebabkan polusi di sungai dan laut, di samping meningkatkan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan pengolahan serta distribusi air. Ada banyak tindakan sederhana yang bisa diterapkan untuk menghemat pemakaian air, seperti mematikan keran saat sedang menyikat gigi maupun selagi mencuci tangan dengan sabun. Mempersingkat waktu mandi juga penting, karena mandi dengan shower selama 4 menit saja sudah menghabiskan 20 hingga 40 galon air. Kita bisa menggunakan timer untuk membatasi waktu mandi kita. Jika rumah kita memiliki water heater atau sistem pemanas air, mungkin kita sering menyalakan shower atau keran dan menunggu beberapa menit sampai air mulai panas. Selama kita menunggu, letakkan ember atau mangkuk di bawah air yang mengalir agar tidak boros. Air yang ditampung bisa kita gunakan untuk keperluan lain seperti membersihkan sayuran, menyiram tanaman, atau mencuci kendaraan. Kita juga lebih baik menggunakan ember berisi air dan sabun daripada menggunakan selang ketika mencuci kendaraan. Nah, demikian tadi penjelasan tentang sikap kita terhadap lingkungan di masa pandemi. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.